Halo Gadget Art Lovers, gimana nih kabarnya? Kondisi RAM dan internal Gadget Art Lovers masih aman kan ya? Di era yang dibanjiri inovasi teknologi, kecerdasan buatan atau AI telah mengukir namanya sebagai kekuatan baru yang mengubah paradigma di dunia gadget. Dari mulai membimbing langkah-langkah kita dalam keseharian, hingga mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Kali ini, Mimin sedang berada di UPN Veteran Yogyakarta. Nah, kira-kira teman-teman di UPN pada tahu nggak ya itu apa? Yang aku ketahui tentang AI itu merupakan singkatan dari Artificial Intelligence. Kita tahu bahwa semakin modern dunia itu pasti banyak sekali inovasi-inovasi yang ada dalam teknologi, terutama adalah AI. AI itu merupakan kayak sebuah kecerdasan buatan, tapi basisnya adalah teknologi yang menyamakan seperti kerangka otak manusia. Jadi kayak bercara atau sistematika kerjanya itu seperti otak manusia, seperti itu. Yang aku ketahui tentang AI itu sebenarnya nggak banyak ya guys, cuman aku taunya itu AI adalah kependekan dari Artificial Intelligence, yang artinya itu kayak kemampuan kecerdasan buatan gitu ya, yang ada di dalam sistem komputer. Jadi komputer itu dibikin kecerdasan buatan yang bisa membantu manusia untuk mengerjakan tugas-tugas gitu. AI dalam gadget telah membuka pintu menuju masa depan yang penuh potensi. Namun, di balik gemerlap kemajuan ini, terdapat sebuah dunia kompleks yang penuh dengan tantangan. Mari kita jelajahi ranah yang menarik dan kompleks dari dampak positif dan negatif kecerdasan buatan pada gadget. AI memungkinkan otomatisasi tugas-tugas yang berulang, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna gadget dalam pekerjaan sehari-hari. Dilema AI tak kunjung usai, walau sebenarnya AI merupakan keuntungan yang dapat dengan mudah kita akses dan sangat membantu kita. Namun, di sisi lain tetap ada juga nih dampak negatif yang terjadi. Contoh penggunaan AI yang akan Mimin bahas kali ini adalah ChatGPT. ChatGPT adalah teknologi artificial intelligence baru yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan apapun hanya dalam beberapa detik. Tak heran, kecerdasan buatan ini telah menjadi topik hangat sejak perilisannya di akhir tahun 2022. Saya pribadi termasuk orang yang sering pakai sih Mbak. Kalau makainya itu mungkin lebih ke untuk nugas, terus juga saya juga organisasi kan Mbak. Jadi itu kayak ngebuat caption, ngebuat copywriting tentang artikel gitu-gitu, jadi pakai ChatGPT gitu. Biasanya kalau pakai ChatGPT itu untuk ngerjain tugas sih. Untuk dampak secara positif dan negatif itu tergantung bagaimana kita dalam menggunakannya ya. Tapi kalau saya pribadi lebih nyerap positifnya sih Mbak. Soalnya asalkan kita tahu cara makainya aja gitu, cara supaya ngegunain ChatGPT itu supaya yang nggak plek-ketiplek. Bakalan menjadi dampak negatif bagi kita. Kita justru akan cenderung lebih malas-malasan. Karena apa? Dengan mengetikkan sesuatu, AI akan bisa menjawabnya seperti itu. Oke, kalau untuk dampak dari ChatGPT sendiri menurut aku tergantung orang yang memakainya ya, karena bisa jadi positif atau negatif. Yang positifnya itu yang pertama, kalau misalnya emang ChatGPT itu dipakai untuk membantu saja, tapi tetap saat kita mengerjakan tugas tetap dengan natural tulisan kita gitu. Jadi untuk ChatGPT-nya dipakai ketika kita mau nyari sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Nah, kalau negatifnya itu, kalau emang literally orang itu ngerjain tugas, ya emang ChatGPT-nya semuanya yang ngerjain 100%. Nah, itu yang negatif menurut aku ya. Jadi kalau aku sendiri pakai ChatGPT, aku merasa positif sih. Bagaimana sih cara menggunakan ChatGPT? Untuk menggunakan ChatGPT, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, cari platform yang mendukung ChatGPT, seperti situs web atau aplikasi yang menyediakan layanan chatbot. Salah satu contohnya adalah platform chatbot yang disediakan oleh OpenAI. Langkah berikutnya, memulai percakapan dengan ChatGPT dengan mengirimkan pesan pertama. Anda bisa menanyakan apa saja yang ingin Anda tanyakan. Yah, ternyata ChatGPT nggak bisa bantu Mimin mencari pacar. ChatGPT memiliki potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Dengan adanya penggunaan yang bijak,
ChatGPT dapat membantu memecahkan berbagai masalah kompleks dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Lalu, apa saja sih fungsi ChatGPT? ChatGPT memiliki berbagai fungsi yang berguna bagi pengguna. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membantu dalam percakapan. ChatGPT dapat membantu pengguna dalam percakapan, seperti menjawab pertanyaan, memberikan informasi, bahkan mengajukan pertanyaan balikan. Misalnya, saat Anda menuliskan sebuah pertanyaan atau perintah untuk mencari informasi tertentu, ChatGPT akan menanyakan detail yang diperlukan. Dengan begitu, jawaban yang diberikan akan akurat sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Fungsi kedua, penerjemahan. ChatGPT dapat membantu dalam menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain, membantu orang untuk berkomunikasi dalam bahasa yang tidak mereka kuasai. Fungsi ketiga, ringkasan. ChatGPT dapat membantu dalam merangkum teks panjang menjadi teks yang lebih singkat dan mudah dipahami. Lebih spesifik lagi, Anda bisa meminta tool ini untuk hanya meng-highlight bagian-bagian tertentu dari suatu naskah. ChatGPT juga bisa mengubah gaya penulisan ringkasan dari versi aslinya sesuai dengan yang Anda inginkan. Fungsi keempat yaitu text generation. ChatGPT dapat membantu dalam menghasilkan teks baru berdasarkan input pengguna, seperti menulis esai, artikel, atau bahkan cerita. Saat ini, fungsi inilah yang paling banyak dibicarakan. Banyak content creator seperti jurnalis, blogger, sosial media spesialis, hingga digital marketer seperti Anda yang mulai memanfaatkan tool kecerdasan buatan ini. Dalam dunia chat dan komunikasi, ChatGPT memungkinkan pengembangan asisten virtual yang lebih canggih dan responsif. Mereka dapat menghasilkan teks yang lebih terstruktur dan konseptual sehingga dapat memberikan pengalaman percakapan yang lebih alami. Namun, seiring dengan kemajuan ini, ada juga keprihatinan yang timbul akibat dari penyalahgunaan teknologi ini, seperti penyebaran informasi palsu atau pembuatan teks yang dapat disalahgunakan. Dengan manfaat dan tantangan ini, peran GPT dalam chat dan komunikasi online akan semakin berkembang dan akan sangat menarik untuk melihat bagaimana teknologi ini mempengaruhi interaksi manusia di masa depan. Cukup sekian episode Gadget Out kali ini. Mimin pamit undur diri dulu. Bye!